Nama saya Nur Fadila Pakaya, saya dari kelas AD3 Farmasi 2020. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi koloid. Materi koloid yang pertama ini ada pembuatan koloid. Pembuatan koloid tersebut ada terbagi dua cara, yaitu ada cara kondensasi dan cara dispersi. Cara kondensasi tersebut ada 4 bagian, ada reaksi redoks, ada reaksi hidrolisis, ada dekomposisi rangkap, dan ada penggantian pelarut. Sedangkan cara dispersi yaitu terbagi 3, ada disintegrasi mekanis, disintegrasi listrik, dan ada peptisasi. Saya akan menjelaskan tentang cara kondensasi. Pada cara ini, ion-ion atau molekul-molekul digabungkan menjadi partikel dengan ukuran koloid. Yang ada 4 bagian tadi, reaksi redoks yang pertama merupakan reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Yang kedua, reaksi hidrolisis adalah reaksi kimia antara air dengan zat lain yang menghasilkan zat baru. Yang ketiga, dekomposisi. Dekomposisi rangkap adalah proses terurainya zat menjadi penyusunnya. Yang keempat, penggantian pelarut, yaitu cara ini dilakukan dengan mengganti medium pendispersi sehingga fase terdispersi yang semula larut setelah diganti pelarutnya menjadi partikel yang berukuran koloid. Saya akan menjelaskan tentang cara dispersi. Cara dispersi pun yaitu pada cara dispersi, partikel-partikel dipecah menjadi ukuran koloid. Ada 3 bagian tadi, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, disintegrasi mekanis merupakan cara di mana zat ditumbuk dan dihaluskan dengan penumbuk koloid. Yang kedua, disintegrasi listrik merupakan cara yang menggunakan sel-sel elektrolit yang dielektrolisis. Yang ketiga, peptisasi, yaitu di sini ada endapan yang terjadi dilarutkan kembali sehingga terjadi koloid dengan menambahkan elektrolit tertentu. Saya akan menjelaskan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu ada manfaat sistem koloid. Manfaat sistem koloid tersebut ada jenis industri dan contoh aplikasinya. Yang pertama ada industri makanan, contoh aplikasinya seperti keju, mentega, susu, dan saus salad. Yang kedua ada industri kosmetika dan perawatan tubuh, contoh aplikasinya ada krim, pasta gigi, dan sabun. Yang ketiga ada industri cat, contoh aplikasinya seperti cat. Keempat, ada industri kebutuhan rumah tangga, contoh aplikasinya seperti sabun dan deterjen. Yang kelima, ada industri pertanian, contoh aplikasinya seperti pestisida dan insektisida. Yang keenam, ada industri farmasi, contoh aplikasinya seperti penisilin. Materi selanjutnya yaitu materi yang terakhir, pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh koloid. Ada 2, yaitu pencemaran udara dan pencemaran air. Saya akan menjelaskan salah satu dari pencemaran tersebut. Pencemaran udara yaitu pencemaran udara, partikulat yang ada di udara dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Partikulat adalah zat yang mempunyai fase terdispersi berupa padat atau cair dengan medium pendispersinya gas. Partikulat yang berbahaya untuk kesehatan manusia, misalnya timbal akibat pembakaran kendaraan bermotor yang berasal dari tel. Jika uapnya terhirup dalam jumlah cukup akan menimbulkan keracunan dan gejala kejang, sesak napas, batuk, pendarahan pada sumsum tulang, bahkan kematian. Yang kedua yaitu pencemaran air. Pencemaran air tersebut ada sabun dan deterjen larut dalam air tetapi tidak membentuk larutan melainkan koloid. Buih sabun atau deterjen merupakan jenis koloid dengan fase terdispersi gas dalam medium pendispersi cair sehingga disebut buih. Limbah akibat deterjen diuraikan oleh mikroorganisme. Buih deterjen berasal dari rumah tangga, biasanya menutupi permukaan air dan merangsang pertumbuhan ganggang maupun eceng gondok sehingga dapat mengganggu ekosistem air. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.